Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif dan kali ini kita mau bahas rumah. Tapi sebenarnya rumahnya belum jadi total sih, Mas Erik. Nah, sini dong. Ini dia, desainer kita, arsitek. Kabar Mas? Alhamdulillah. Iya. Formalitas banget depan kamera nanya kabar. Saya demam kamera Mas. Demam kamera ya kan, kena kamera langsung ini panas badannya. ya, jadi ini Mas Erik dari Kembang Pasir Arsitek ya. Kenapa namanya Kembang Pasir, Mas? Karena nggak tahu Mas. Kalau saya tahu saya nggak bakal kasih nama itu. Jadi setelah rame ya kan, baru sadar ternyata Kembang Pasir ada punya makna lain. Apa Udah nggak usah dicari lagi, nggak usah dicari. Mau ganti nama kan nanti ya? Iya, nanti kita syukuran ganti nama Mas. Jadi kemarin waktu sebelum bangun kan nyari ya kan arsitek yang daerahnya Klaten, Solo, Jogja lah. Ya ketemu sama Mas Erik ini. Karena satu visi lah, rumah itu dibangun bukan sekedar megah-megahan, gede-gedean, tapi harus aktivitas orangnya tuh apa. Kita bikin yang sesuai sama behavior segala macam, termasuk juga harus ramah lingkungan, ya kan. Ramah lingkungan dan ramah dompet sih tepatnya ya. Biar listriknya nggak mahal kan? Iya enggak Mas. Iya. Elegan itu nggak harus mahal Mas. Elegan itu nggak harus mahal. Nah, ini rumah ini konsepnya. Jadi kalau siang itu nggak usah pakai lampu, nggak usah pakai AC, udah adem, udah terang. Betul kah? Betul. Nah, terus udah ngobrol-ngobrol di Instagram akhirnya sama Mas Erik. Oke, kita jalan bangun rumah di sini. Cuma sebenarnya desainnya sih nggak kayak gini-gini amat ya karena BM banyak mau ya kan. Bangun rumah sih sebenarnya cepet ya. Iya Mas. BM-nya itu loh banyak maunya tiba-tiba ganti ini, ganti itu. Kayak itu tambah kolam ikan tuh baru ya kan. Sama ini nih, Mas Arif, kontraktor kita. Waduh. Nah, kalau Mas Erik tuh gara-gara ngelihat di Instagram desainnya bagus-bagus. Kalau Mas Arif ini kita pilih sebagai kontraktor karena waktu saya ke tempat kuda, kandang kudanya bagus sih. Tempat berkuda. Ada kudanya. Ya jadi beliau ini emang kontraktor macam-macam, nggak cuma sekedar rumah, bisa gedung, bisa kandang kuda ya Mas ya, ya kan? Kandang kuda. Spesialis kandang kuda. Pernah bikin di mana aja Mas? Ini yang kita bikin dulu Eskarima, bantu sama Ditya. Terus di Sahabat Berkuda. Tempatnya Ditya. Terus sekarang bikin di yang pesantren gratis nih. Pesantren gratis yang katanya di Solo yang gede itu? Solo Eskarima. Oh, Solo Eskarima. Nah, karena buatan kandang kuda bagus, kuda kan kalau nendang itu kan bisa jebol ya. Iya. Harus kuat. Harus kuat. Jadi bisa dipastikan buatan Mas Arif ini kuat. Jadi kalau misalkan kalian di sekitar daerah Jogja, Solo, Klaten mau arsitek, mau kontraktor bisa sepaket nih. Dijamin harganya nggak pakai mahal. Ya, urusan keren pasti Mas Erik. Urusan kuat kewe nih. Di Jakarta bangun rumah itu, masya Allah harganya. Di sini bangun rumah. Asal nggak BM lo ya? Iya, asal nggak BM. Asal nggak banyak mau sih. Harganya jauh banget ya. Nah, sebenarnya kalau rumahnya sendiri ini 80 meter nggak nyampe ya Mas ya? Rumah induknya nggak nyampe. Rumah induknya nggak nyampe. Sekitar 80, tapi kalau sama mezaninnya jadi 116. 116 sama mezanin yang luar sama belakang ya. Ya. Jadi konsepnya ini kita ala-ala rumah tipe 40. Jadi konsepnya rumah tumbuh. Jadi kalau misalkan ini kan ada coak begini nih, ya kan? Kalau kita bangun, misalkan duit kita baru ada sekian, kita bangun yang sebelah dulu aja. Dapat 2 kamar 1 kamar mandi. Kalau ada duit lebihan, misalkan 2 tahun 3 tahun lagi rezeki kita makin bagus, bangun sebelahnya 1 kamar utama sama kamar mandi dalam. Jadinya kayak gini. Jadi kalian bisa niru desainnya, kalau mau cek bisa gua kasih link deskripsi di bawah buat contoh rumah tumbuhnya gitu. Nah, cuma karena duitnya udah bertumbuh jadi kita langsung bangun 2 aja ya. Langsung tumbuh. Tumbuh. Jadi sebenarnya banyak yang nanya nih, pohon matoa nih. Sugihan. Jadi tadinya kebon punya mertua ya kan, terus katanya disuruh bangun aja. Jadi tanahnya nggak boleh dibeli karena udah punya mertua juga. Jadi basically ini masih rumahnya mertua ya harusnya ya, bukan rumah gua ya. Kita masih kontrak by the way di Jakarta. Nah ini pohon matoanya tidak boleh ditebang. Tapi kenapa ininya begini ya? Ini musim, tiap musim pergantian musim dia pasti akan habis ini rontok. Oke. Rontok tumbuh berbuah lagi. Dan ini berbuah loh matoanya, jadi baru sekali waktu mau ditebang. Mau ditebang. Karena berbuah nggak jadi ditebang. Karena jarang buah matoa itu di mana-mana. Ini pagar aja belum jadi nih ya. Karena pagarnya kita berubah-ubah model. Katanya Mas Arif,
nanti kamu lihat dulu aja. Takutnya kalau nanti nutup itu kan depannya sawah nih. Kita kan rumah mewah kan mepet sawah. Kalau pakai pagar yang tutup nggak bisa ngeliat sawah, view-nya nggak bagus. Dan ternyata pas sampai sini itu kan dari tutup ya Mas ya, sebelah ya. Atau kita pikir oh yaudah ganti model deh yang bisa kelihatan dari dalam biar kelihatan sawah. Ini lagi ditanam apa Mas? Ini habis selesai untuk tembakau. Habis tembakau ya. Semoga depan kita ini nggak jadi perumahan sih. Jadi perumahan sih view-nya hilang langsung. Enggak, ini punya kas desa. Punya kas desa ya, aman ya? Aman kas ya. Desa aman. Pokoknya selama ada yang sewa. Iya. Ya, kalau bisa sih sawah sih. Iya. Waktu masih dibangun tuh ada bebek berenang ya kan? Iya. Oke, ini desainnya modelnya apa Mas nama Mas? Desainnya itu sebenarnya mau tak bikin American awalnya. Tapi kalau American itu kan terlalu mencolok ya, putih-putih itu kan kurang ramah. Makanya American terus tak mix sama Spanish. Oke. Jadinya agak-agak Spanish gitu. Tujuannya sih emang biar nggak terlalu mencolok. Oke. Jadi di mata orang Indonesia itu biasa aja, tapi tetap aja kelihatan gagah. Oke. Ya, jadi aura wibawanya itu tetap ada. Sih. Nah, ini tanahnya juga 450 meter tapi yang dipakai cuma sedikit, makanya outdoornya luas ya. Ini ada penghijauan, ada rumput. Ini rumputnya juga rumput apa Mas ya? Rumput Jepang. Rumput Jepang. Jadi kalau kita ini nggak perlu pakai sendal sebenarnya. Buat terapi asik. Buat terapi apa? Keri-keri. Oh. Terus di sini parkiran mobil, cuma itu atapnya belum dipasang ya, karena yang atap buat mobil kita kasih agak khusus nanti. Terus ke sini yuk. Ini kita isi sama ikan. Ya kan, cuma sama saudara di numpang naruh lele, dia beli lele indukan. Ada beberapa biji, jadi nanti kalau punya anak bisa berternak lele. Jual bibit ya, jual bibit lele. Rencananya mau isi ikan yang bisa dimakan ya. Ya. Nah, Bisa dilihat. Bisa dilihat karena Mas Arif ini miaranya ikan koi. Iya. Miara ikan koi itu ngapain udah diumpanin tiap hari kagak bisa dimakan. Ketahuan ikan nila sama ikan patin. Iya. Kemarin ikan nila di rumahku mati loh Mas. Kenapa? Itu kan kita pakai aquaponik tuh. Jadi ada pipa yang buat ke hidroponik. Nah, pipanya itu copot sendiri. Airnya kering langsung. Itu namanya pembantaian. Ya kan bukan salah kita. Maklum belinya cari yang murah ya kan, ternyata kualitasnya nggak bagus, pipa-pipanya tumpah. Tapi apa yang terjadi? Ketika ikannya mati, bisa dimakan langsung. Iya, berarti masih fungsi ya? Masih fungsi. Kemarin Coba ikan koi mati. Terus gimana? Sakit hati? Ya kan? Makanya, terus tinggal ditambah ikan sapu-sapu aja kali ya Mas ya? Betul. Tapi sapu-sapu itu cepet gede loh Pak? Nggak apa-apa. Nanti kalau udah gede kita kasih tukang somai. Tapi ini baru di ini loh. Masih maintenance loh. Belum air sesungguhnya. Cuma sesungguhnya ya. Jadi kalau kolam baru itu diisi air dulu sampai yang direndam sampai ininya ya. Bau-bau semennya hilang. Bau-bau semennya hilang. Tapi ini ikan lele nggak apa? Ya, namanya ikan lele. Nggak apa ya? Comberan aja hidup. Ini ada saudara beli ikan lele apa namanya? Ikan lele yang ikan dumbo. Indukan. Ikan dumbo. Indukan. Mau jualan bibit lele ya. Yang paling gede gua kasih nama tadi. Namanya bisnis. Jadi kalau lagi main ini bilang lagi sibuk ngurus bisnis. Terus itu juga udah disiapin filter-filternya 1, 2, 3 ya Mas ya. Jadi kalau misalkan nanti ada saudara yang ngasih makan, filternya tinggal ganti dari situ. Airnya tetap bersih ya jadi ya. Karena Mas Arif ini dia pecinta ikan. Jadi memang sudah terbiasa dengan ikan, filterannya ya. Oke, terus gimana Mas? Mas Erik ada yang mau dikasih tahu gimana tuh konsepnya? Ini namanya apa ini? Rooster ya? Rooster. Fungsinya apa Mas? Jadi ini biar adem Mas. Jadi kalau posisi siang itu udaranya sejuk, nggak perlu pakai lampu dan sebagainya, perlu pakai AC. Ini udah sejuk, udah terang. Bisa masuk ya? Bisa masuk. Ini kayak misalkan serangga gitu masuk nggak sih? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya. Terus juga ini pintunya, bukan pintu, ini kaca sebenarnya. Jendela. Ini jendela itu gede banget, bisa berfungsi jadi pintu juga Mas ya. Kalau gempa. Jadi kalau gempa kita keluar cepet. Soalnya di Klaten ini itu rawan gempa. Klaten, Jogja, Solo enggak ya? Solo juga ya. Dulu pernah gempa di sini tuh yang tahun berapa ya? 2010 ya? Enggak, 2007. Ya itu agak lumayan banyak rumah-rumah yang pada ambruk ya, tapi alhamdulillah dapat bantuan pemerintah dibangunin lagi. Nah, ini juga kita bikin kenapa jendelanya gede, biar dia nggak usah pakai lampu lagi.
Gitu. Yuk kita naik ke atas yuk. Industrialnya ini keren. Oh iya. Oh iya, kenapa nih? Ini bikinnya lama loh ini. Bikinnya lama. Industrial ya. Tinggal di finishing aja ya. Oke. Ini kayu penggire. Kayu penggire. Enggak kaleng-kaleng, enggak pakai WPC. WPC itu apa? WPC itu kayak panel wood partition lobak aja. Kayak itu ya udah pokoknya kayu tapi dari PVC. Oh. Kalau ini kayu kita asli. murni Ini kayu asli. Keren ya. Harganya juga cakep. Harganya mahal apa murah? Murah Mas. Murah. Pokoknya cari kayu-kayu yang beginian di Mas Arif. Ini sama apa namanya keramik aja murahan ini jauh. Oh iya, ini yang dipakai di kandang kuda ya kemarin. Benar. Pindah. Terus ini juga dikasih plin ya. Ya, ini fungsinya kalau lagi ngepel gitu kan, dia nggak mentok langsung kena ini, kena plin dulu. Soalnya pasti nanti warnanya belang kan kalau yang biasa kena pel itu. Nah kalau ada kayak gini warnanya jadinya nggak belang. Sama ini kita pakai keramik motif kayu ya. Iya, keramik Mas. Aslinya nggak gini kan, dipotong-potong nah, ini ya. Mas Erik nih. Nah gimana? Awalnya tuh mintanya 1560. Tapi karena itu nggak ready, ya udah pakai 60-60, potong-potong aja udah jadi 4. Ini potong manual nih jadi begini, jadi ya, 4. Potong manual. Kerajinan tangan. Pepet. Soalnya kalau buat outdoor pakai kayu beneran cepat lapuk ya. Betul. Maintain lah yang. Kalau kayu yang mahal tetap sama. Sama. Kalau mahal pun sekarang harus pakai ini, ulin. Sementara ulin sekarang cari di Jawa Susah ya. Dan mahal ya kalau ada ya. Ada kayunya ya. Yang jelas ini unik sih Mas pilnya. Jadi untuk handle itu kan jarang ya yang ada motif kayu. Jadi oke lah, bagus. Emang kualitasnya bagus, model-modelnya juga bagus, unik. Terus ini nanti kasih tutup ya. Ya. Kayak rumah-rumah zaman sekarang. kuncinya keren nih. Kuncinya keren. Gimana nih Mas? Ini pintu sama kaca mirip ya desainnya ya. Apa namanya? French door. Ya. French door. Ini pakai kusen aluminium. Dan catatan kalau kalian beli kusen aluminium itu kan banyak yang bilang jelek. Sebenarnya sih nggak jelek. Yang penting ketebalannya. Jadi jangan beli kusen aluminium tapi aluminiumnya pakai yang tipis. Ini sih tebal sih. Kelihatan dari dipegang ini nih. Nggak yang tipis. Ini kita. Oke. Ini canggih. Jadi di sini ini bisa pakai 2 mode. Yang pertama pakai kode, yang kedua pakai kayak kartu ya Mas ya. Kartu juga kecil. Dan ini otomatis. Jadi kalau kita tutup dia akan otomatis kunci. Nah, oke. Yang kamu bawa kunci nggak? Kodenya belum kita setting by the way. Jadi kita bukanya tinggal pakai ini atau pakai kode langsung kebuka. Nah kalau pengen lihat mekanismenya ke dalam sini. Nah ini nih kayak gini. Jadi kalau misalkan kita tempel kayak gini, ya kan? Dia kan otomatis kunci. Ada sensornya. Wih. Kalau mau buka gimana? Bisa pakai putaran ini, bisa pakai ini. Kita buka. Terus ini juga bisa kita copot nih. Dia model sistemnya magnet. Tuh. Canggih ya. Tutup lagi. Oke. Canggih ya. Nah, ini sebenarnya interior juga kita desain, ya kan? Cuma belum jadi ya, Mas ya? Belum 100%. Belum 100%. Nah, ini bisa kita lihat. Ini lagi siang hari, sekarang jam berapa ya, Mas ya? 11.52 ya. Tapi tanpa pakai lampu, ini lampu semua mati. Udah terang. Dan kalaupun nyala ya, ini juga nyalanya dibikin beda steker ya Mas ya. Jadi kalau kita pencet lampu, nanti dia nyalanya tuh ada yang belang-belang buat ngeratain si cahayanya. Jadi kalau kita mau terang banget nyalain semua, kalau mau terangnya cuma sebagian aja tinggal kita matiin. Hei, kamu dari mana? Udah langsung mau menghias tuh. Karena itu rumah udah dikasih tanda tangan dari depannya sama dia nih. Dicoret-coret masih baru, pakai krayon lagi, nggak bisa hilang. Susah hilang ya? Bisa nggak sih? Dicat lagi aja. Nah kurang lebih di sana seperti ini, cuma belum jadi. Bawahnya ini kita pakai apa Mas? Pakai vinil Mas. Pakai vinil ya. Kenapa pakai vinil Mas? Jadi opsi lain selain parket ya. Jadi kalau parket itu kan maintain. Jadi kalau orang yang suka motif-motif kayu itu enakan pakai vinil. Feelnya kan juga beda Mas. Dari keramik ini kan lebih enak diinjek, tapi juga free maintain. Dan kalau punya anak ya, kan kadang-kadang anak-anak lari jatuh gitu ya. Kalau kena vinil itu dia karena lebih lembut, jadi nggak bikin
Ya tetap benjol sih ya. Tapi nggak banget lah. Tapi nggak pakai keramik dan tidak licin. Karena dia kayak ada motifnya gitu loh. Nih. Ini motifnya ngikutin si kayunya ya. Maksudnya si ratanya ini ya. Jadi nggak licin. Apalagi di sini suka ada orang tua masuk kan, mertua. Biar kalau misalkan nanti lewat keluar masuk itu dia nggak ada air terus licin ya. Keramik tuh licin. Oke, apa lagi Mas? Apa lagi Mas? Belakang. Belakang. Oke, kita ke belakang yuk. Jadi ini halaman belakang. Ini berapa meter ya Mas ya? Segitulah pokoknya gede lah ya. Nah ini yang salah satu yang bikin mahal itu ya nembokin ini ya. Rumput. Kalau rumahnya sih ya cuma 80 meter. Tapi gara-gara gini-giniannya nih tembok segala macam sekeliling jadinya agak mahal. Ini belakang masih rumah saudara by the way, jadi kita kasih pintu sama nanti motor ditaruh sini. Jadi nanti kita ada pintu besi ya. Pintu besi, gembok yang gede. Jadi kalau misalkan naruh motor aman karena di dalam. Nah, terus ini ke atasnya dikasih atap ya Mas ya. Biar apa? Biar adem ya. Biar adem. Sama ya udah ini nanti kita buat bisa main bulu tangkis di sini, main catur, tempat bermain anak. Dan enaknya kalau pakai rumput gini ya. Ini kalau di keramik lagi siang trek gini panas banget ya nih. Iya, ini nggak panas. Kalau ini langsung kayak adem kayak nyes gitu. Dan agak-agak sedikit lembab gitu ya. Enak ya. Terus ini belakang lagi, ini ada kayu lagi sama ada lampu. Nanti kita juga bikin pakai edison lamp di sini. Kayak di kafe-kafe. Jadi kalau konsepnya emang rumahnya pengen banyak outdoor biar kalau misalkan gua ada tamu di depan, kalau misalkan sama keluarga bisa di belakang gitu. Terus di sini ya, di sebelah sini ini nanti mau bikin kayak di sebelah sana tuh buat cuci sama dapur kotor. Yang di sininya ini buat kayak tempat makan outdoor. Kayak buat beraktivitas, kayak kita buka laptop, buka apa pengen nikmatin hawa luar bisa di sini. Ini kita masuk dalam lagi. Nanti di sini tuh ada dapur. Ini kayak ruang keluarganya gitu. Nah, kita sekarang masuk kamar ya. Kamar mandi dulu ya. Ini kamar mandi. Tetap ya, udah bikin keren-keren ada ember. Karena emang tempat cucinya belum jadi. Ini pakai apa Mas? Keramik ya? Keramik. Ini keramik tapi motifnya motif granit. Keramik motif granit. Di atasnya juga lampunya tuh 2 ya. Satu yang utama, satu lagi pakai ambient light gitu ya. Nah, sama di atas ini itu dikasih tempat buat naruh barang ya Mas ya? Iya. Nah, sama kalau misalkan mau naruh apa namanya teman gitu bisa. Ini ada wastafelnya, ini buat mandinya pakai beginian. Nah, jadi kamar mandinya tetap bisa kering. Oke, ini juga ini sebenarnya plastik PVC ya. PVC. Tapi pakai PVC yang lumayan bagus. Kadang-kadang kalau pakai PVC yang 200.000 ya, ada kan? 200.000 pintu gitu ya, itu cepat jebol. Ini berapa Mas? Kemarin? Ini 800-an ya? Hah? 900 ya. Terus ini kamar, ini kurang lebih kayak kamar tamu, kamar serbaguna ya. Kalau misalkan orang tua gue dari Jakarta atau kakak gue mau nginap, ini kita siapin di sini kamarnya. Ini juga sengaja ya, jadi ini pakai yang double ya. Nah, cuma kayaknya harus pakainya yang queen deh, biar lebih gede lagi. Karena kalau berdua agak mepet ya. Oh iya. Iya nggak sih? Ini juga dibikin lebihan. Kenapa dibikin lebihan? Gimana Mas konsepnya? Jadi kalau orang bangun tidur atau mau tidur itu kan bisa nongkrong duduk di sini. Terutama yang rendah ya. Main HP apa gitu di sini baru nanti duduk. Karena ini space-nya buat lain-lain lagi. Nah, kenapa ini nggak pakai lemari ya? Kita pakainya yang di sini malah ya. Bawah. Jadi kalau misalkan baju-baju di sini sama segala macam, di sana juga buat kayak gudang-gudangan kecil. Bisa dibuka dari sana. Ya, ini juga dikasih motif ala-ala Jepang ya. Tujuannya apa? Biar jadi kelihatan agak lega. Soalnya kita konsepnya emang gue pengen rumahnya itu kamar kecil-kecil aja biar nanti anak-anak tuh kalau misalkan udah gede jangan di kamar masing-masing, tapi main keluar sama keluarga itu rasanya hangat gitu, saling deket gitu. Ini juga ini keren nih. Ini Kenari Jaya juga ya? Iya. Pakai motif yang kayu bikin ini. unik itu ini loh Mas. Jadi jarang ada motif kayunya ini kan jarang. Dan dipegang itu ya, solidnya tuh berasa banget ya. Iya. Emang beda sih. Kuncinya juga cekrek gitu. Rasanya beda emang. Yuk, terus ini kita kamar anak. Wah. Dah? Wow. Dia langsung tuh ditempelin. 1 2 3 4 5. 6-nya mana? Belakang. Oh iya bener. Langsung ditempelin ya. Ini kamar anak ya.
masuk ke dalam. Ini sederhana sebenarnya, cuma begini aja, ya kan. Sama ada furniture di sini dibikin yang bagus. Terus seperti biasa harus tanpa lampu, sudah terang. Terus juga di atas dibikin island kayak gini. Tujuannya apa? Jadi biar kamar anak tuh harus dibikin menyenangkan, biar dia mau tidur sendiri di kamar, walaupun kenyataannya belum. Ini juga meja belajar ya. Oke. Sama ini bisa raknya bisa diberdiriin. Kasurnya juga bisa. Oh, ini kasur juga bisa dinaikin ke atas ya? Dinaikin ke atas. Oke. Jadi nanti bisa full buat mainan dan sebagainya bisa. Oke. Sip kalau gitu. Mantap. Nah, ini yang gue bilang. Jadi kalau rumahnya 40 meter persegi itu cuma segini doang nih. Masuk tembok ya. Ya. Ini kita bikin kayak extensionnya rumah tunggu. Jadi kalian bisa niru desainnya langsung. Terus ini juga, ini bisa dibuka ya Mas ya? Bisa. Nah, ini nih. Ini juga semuanya full Kenari Jaya. Ini ya, kalau yang nggak bagus gitu ya, ini pasti nggak bakal sesemut ini. Ini tuh lihat. Iya, semut banget kan? Tuh. Jadi kalau misalkan kita pengen aktivitas di luar, kita buka aja udah. Kita mainnya di sini. Nah, terus ke dalam. Ini kamar utama. Kalau kamar utama ini katanya cuma satu di sebelah sini ya Mas ya? Ya. Karena emang udah nggak bisa lagi taruh mana. Nah cuman ya ini walaupun siang begini dalam terang tanpa pakai lampu. Mau pakai lampu pun juga ada dua mode nih. Kalau mau lampu tidur kayak ambient light yang di pinggir. Kalau mau ini nih yang gue bilang tadi nyalain satu, yang nyala kiri kanan. Satu lagi jadi dua-duanya. Jadi mau terang, mau setengah terang, mau temaram bisa kelihatan enak lah pokoknya. Terus tempat tidurnya juga begini ya Mas ya? Ya. Jadi kayak ala-ala Jepang, ada dua stepnya gini, mau naik sama belakangnya dibikin ini ala-ala Jepang. Jadi kayak kita tuh masuk ke dalam hotel gitu. Nah ini dikasih kaca-kaca cuma belum jadi itu sampai ke atas ya. Terus itu di situ ada lemari baju ya. Lemari baju di sini sampai ke paling atas. Dimana di paling atas itu biasanya barang-barang yang jarang dipakai. Itu apa gitu Mas? Ini nanti ke belakang Mas. Oke. Ini salah yang masang. Jadi meja rias ini nanti. Oh, oke. Jadi ini nanti mepet ke belakang sini jadi meja rias. Nah, ini jadi tempat duduk. Ini nanti ada rodanya. Oke. Jadi buat duduk. Belum jadi ya? Oh, ini meja riasnya mentok di belakang sampai sini. Nanti ada lacinya juga. Oke. Tuh. Ini belum jadi berarti ya? Jadi portable. Bisa. Ini juga lampunya belum dikasih cover nih. Ya. Lampu LED-nya. Oke. Nanti di sini juga ada TV. Ini kayaknya kita harus beli TV sekarang ya. Apa? Karena nanti malam F1 seru. Di Yas Marina terakhir. Penentuan Verstappen sama Hamilton kan. Ini kamar mandi tapi belum jadi ya. Nah, ini tuh gue masih ragu mau pakai bathtub atau enggak. Jadi kita sediain panjang di sini belum pakai bathtub sama gue sih suka ini ya. Ini jadi tuh ada 3, bisa pakai top shower seperti ini, bisa pakai yang shower kita pegang, sama buat wudhu ada di sini nih. Dan ini bisa ditutup. Nah, jadi bisa diputar kayak gini. Dan kalau misalnya kita mau pasang bathtub, ini udah diukur biar bisa. Kita mau pasang bathtub yang ada buat apa namanya, tirainya juga, jadi airnya nggak kemana-mana. Tapi belum jadi sih. Nah terus untuk interior itu yang ngebangun Pak Yuli. Jadi yang desain Mas Erik, abis itu Pak Yuli yang bangun interiornya. Kalau misalkan kalian mau bangun interior juga yang custom, bisa langsung ke Pak Yuli. Nomornya ada di sini. Garansinya 10 tahun. Nah, 10 tahun ya? 10 tahun. Beneran Pak? Beneran? Ya. Oh beneran? Di kontrakan ada itu. Oh. Garansi sampai 10 tahun. Jadi ada apa-apa, Kontak aja. tinggal kontak ya? Ya. Siap. Garansi 10 tahun loh. Harga bisa nego? Bisa. Iya. Itu aja mungkin video kita kali ini buat teman-teman yang pengen cari inspirasi rumah. Semoga ini bisa menginspirasi ya. Rumah sederhana, nggak gede-gede amat, tapi yang pengen bikin keluarga tuh di dalamnya jadi hangat dan banyak kegiatan di luarnya ya. Kurang lebih kayak gitu. Ya, nanti kalau udah jadi harusnya lebih keren lagi. Apa gue udah masukin perabotan segala macem. Nanti kita akan bikin room tour yang versi kedua yang udah jadi. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye.